Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, hari ini kita bakal jalan-jalan ke tempat paling misterius di alam semesta. Yap, kita ngomongin soal lubang hitam. Coba deh bayangin, penjahat paling super di alam semesta. Kuat banget, misterius banget, bahkan bisa memperlambat waktu. Dan ya, seperti yang bisa kita lihat, mereka bisa mencabik-cabik sebuah bintang sampai hancur berkeping-keping. Gila kan? Oke. Kita sering banget dengar soal mereka di film-film fiksi ilmiah kan? Tapi apa sih sebenarnya lubang hitam itu? Apa mereka cuma, ya gitu, mesin penghancur kosmik doang? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng, kita cari tahu apa sebenarnya monster ini, dan yang paling penting, kenapa mereka itu penting buat kita. Percaya nggak, cerita ini mulainya bukan di luar angkasa loh, tapi di atas kertas. Tepatnya dari seorang jenius yang kita semua kenal, Albert Einstein. Dia punya ide yang, revolusioner banget soal gravitasi. Jadi gini, gampangnya, menurut Einstein, massa itu nggak narik benda lain. Justru, massa itu membengkokkan jalinan ruang dan waktu di sekitarnya. Coba deh bayangin kamu taruh bola bowling di atas trampolin. Pasti trampolinnya jadi melengkung kan? Nah, benda-benda lain, kayak planet atau bahkan cahaya, itu cuma ngikutin lengkungan itu aja. Itulah yang kita rasain sebagai gravitasi. Keren ya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin aneh. Ada ilmuwan namanya Carl Schwarzschild. Dia ngambil hitung-hitungan Einstein dan dia dorong sampai ke titik paling ekstrim. Hasilnya, bener-bener aneh. Saking anehnya, sampai Einstein sendiri nggak percaya. Dia mikir, ini cuma keanehan matematika aja. Nggak mungkin ada beneran di alam semesta. Terus, gimana caranya bintang bisa berubah jadi monster ini? Oke, resepnya gini. Pertama, kita butuh bintang super raksasa, minimal 10 kali lebih besar dari matahari kita, yang udah kehabisan bensin. Terus, mesin fusi nukleernya mati, dan gravitasi akhirnya menang. Boom! Inti bintangnya runtuh dalam ledakan supernova yang super dahsyat, dan ninggalin satu titik yang padatnya nggak kebayang. Nah, lahirlah sebuah lubang hitam. Oke, teorinya sih keren banget. Tapi, ada satu masalah gede. Gimana caranya kita nemuin sesuatu yang, bener-bener gak kelihatan? Ini beneran kayak jadi detektif kosmik loh. Ternyata para detektif ini punya dua cara utama. Cara pertama, mengamati. Jadi kita lihat ada bintang normal yang gerakannya goyang-goyang aneh, kayak lagi nari sama pasangan yang nggak kelihatan. Cara kedua, kita bisa mendengarkan. Mendengarkan riak di ruang waktu, gelombang gravitasi yang muncul pas dua lubang hitam tabrakan. Dan bagian mendengarkan ini, beneran epic. Di tahun 2015, Observatorium LIGO berhasil ngangkep sinyalnya. Suaranya tuh cuma kayak kicauan kecil gitu. Tapi, kicauan kecil itu adalah suara dari dua lubang hitam raksasa yang tabrakan. Ini penemuan yang mengubah segalanya. Coba deh bayangin perjalanan sinyal ini. 1 miliar tahun yang lalu, dua lubang hitam tabrakan. Gelombangnya mulai jalan. Dia ngelewatin galaksi-galaksi lain pas dinosaurus masih ada di bumi. Gelombang itu terus saja jalan, pas Albert Einstein masih SD. Dan akhirnya, tanggal 14 September 2015, setelah perjalanan yang gak kebayang panjangnya, gelombang itu nyampe ke kita di bumi. Gila, benar-benar luar biasa. Tapi tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di situ, malah jadi jauh lebih gede. Para astronom mulai nemuin jenis lubang hitam yang beda banget. Ini para raksasa yang di luar dugaan. Jadi, para astronom ini nemuin quasar, objek yang terangnya ngalahin 1 triliun matahari. 1 triliun! Pertanyaan besarnya, mesin macam apa yang bisa ngasilin tenaga segede itu? Nah, ini nih yang bikin merinding. Mungkinkah ada salah satu dari raksasa ini yang ngumpet di pusat galaksi kita sendiri, Bima Sakti? Dan jawabannya, ya, ada. Tepat di pusat galaksi kita ada lubang hitam supermasif, namanya Sagittarius A-Star. Dan masanya, lihat ini, 4 juta kali massa matahari kita. 4 juta. Bisa bayangin nggak tuh? Oke, ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas. Jadi, apa sih peran sebenarnya para raksasa ini? Apa mereka cuma penghancur, atau ada cerita lain? Ternyata hubungannya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Hampir setiap galaksi besar yang kita pelajari punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Dan polanya jelas banget, makin besar galaksinya, makin besar juga lubang hitamnya. Kayaknya mereka itu tumbuh bareng, kayak partneran kosmik gitu. Dan ini puncaknya, mereka ternyata bukan cuma penghancur.
Energi super dahsyat yang mereka lepasin pas lagi makan itu justru bisa ngontrol pembentukan bintang di sekitarnya. Artinya, mereka itu ikut ngebentuk galaksi tempat mereka tinggal. Mereka bukan monster, mereka arsitek kosmik. Jadi, ini benar-benar mengubah cara kita mandang mereka kan? Pertanyaannya sekarang, apakah lubang hitam itu penjahat menakutkan di alam semesta? Atau justru mereka adalah pemain kunci yang memungkinkan kita semua ada di sini? Nah, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan. Tulisin juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama.